Hari ini kita ada di Rumah Sakit Dr. Suhadi Brionegoro Sragen ya, atau dikenalnya di RSUD Sragen. Hari ini kita akan ada pertemuan dengan pembina Yayasan Disabilitas Wajah Indah, yaitu Dr. Iin. Untuk hari ini ingin ketemu, berkumpul di kafe dokteran. Ini sedang menunggu untuk teman-teman yang belum datang nih. Kafe dokteran ini letaknya ada di depan atau bisa juga di timur rumah sakit umum ya. Seperti apa suasananya nanti di kafe dokteran ya. Langsung aja menuju lokasinya ya, ke tempat yang sudah diarahkan, yaitu di kafe dokteran ini. Kita langsung aja menuju. Mungkin apa sudah ditunggu di dalam. Katanya ada kesini. Pak. Iya, cara apa nih? Ketemu sama pembina. Oh. Dr. Iin. Oh, Bu Iin. Iya. Ruangannya kita itu. Putih, Pak. Dalam. Putih nencang ya. Bentar, Pak. Ada Mas Indro, tak sana dulu. Kawan lama ini. Ada Mas Indro. Selamat siang Mas Indro. Gara-gara beda haluan deh. Beda. Mas Gusnul juga ada nih. Alhamdulillah sehat. Enggak digaspal ini gak ngumpul. Iya. Kemarin terima kasih ya udah bantu teman saya ya yang dari Tanam. Ya, Untuk Mbak Ani. Ya. kemarin yang buka ada roda terus sama Ruangannya sana. Oh, ruangnya sana toh? Iya. Nyanyi ke situ. Oh, Mas, anu mau nyanyi? Ya, Mas. Masak. Ini ruang khusus dewasa itu. Ini ruang khusus ya? Iya. Khusus dewasa. Apa tuh kalau nyantai, wae? Nah kemarin itu kan request dari Mas Hati Mas itu. Mbak Hati dari Minta izin, Mas. Nggih, sampun. Boleh direview makan di sini. Nanti kita posting ya. Ya, ada pemasaran tak posting. Inilah yang ada di dalam kafe dokteran ya. Tempatnya sangat menarik.
Gimana Mas Faidi? Enak banget. Enak. Iya Mas Bro. Enak. Enak. Tangerangku. Recommended ya? Recommended. Tangerangku. Masuk. Hah? Sing komen bagus apa ya? Ada yang tahu namanya makanan ini enggak? Ini makanan namanya apa ya? Yang tahu nanti kasih komen. Bari. Nggak suka nggak ya? Nggak. Segala. Dok, bayi yang ini kan dijelasin Pak saya. Hasilnya kan tunggulah mundur ya. Makan lagi makan mau pusat. Jatuh. Oh, siap. Makan guys. Rasanya maknyus. Ini ayam bakarnya. Kecapnya terasa banget. Ya. Sampai ke tulang-tulang, balung-balung. Sambelnya gimana? Sambalnya pedas, enak. Ini aja kurang. Tuh, kurang. Tambah ya. Loh, enak guys. Beli uang jalan terus jatuh gitu loh. Punya Haris itu. Video ya. Oh, udah dia apa? Udah sakit. Ya, kok nggak bisa jalan? Kalau di sini bisa gerak, Bisa. bisa berarti aman. Yang penting besok gerak mau cari Bisa gerak tapi kok nggak bisa cari jalan? muat ya. Ini takut kali. Trauma. Trauma bukan ada nyeri juga bisa. Ada nyeri kan mengaruh. Sudah berapa bulan? Kan nanti penurunan kekuatan otot juga. Penurunan lumayan baik. Itu terus jatuh. Kan jalan kaki itu. Ini nggak bisa jalan ya. Bisa angkat putung. Sama betul. Bisa angkat boleh. Itu kan jadi kan udah di kan nggak patah kalau patah kan. Pasien ku enak yang sangat untung. Belum jeplak. Tapi dia orang itu gerotok. Terus Bisa kembali Mas? Dia kan belum lumayan. Lu tak ngelak ke semua diam. ya itu biasa. Bulan lama makanya PMI siap. Siap. Harus siap, gak siap. Kalau ada yang minta uang nanti di jalan ngomong, dia tak koplok goblok dada nanti. Sekarang kan di desa tuh minta pasukan itu kan Iya, pokoknya gini aja Mas Edi ya. Ada pasien kok nggak mampu, mobilisasinya susah, PMI siap ya. Siap. Deal Saya ya. ngomong bos, Bisa dong. ini off the record gitu. Nah, iya. Ini pokoknya kita Karena dia nggak mewakili PMI. Lagi ya. nggak mewakili relawan Excellence. dia. jangan salah. Dia seragamnya terlalu banyak deh. Ini salah sih. Pokoknya mewakili ya. relawan ya. Soalnya kita undang salah. Terus pokoknya mewakili ya. Mewakili kabeh. Nginep ya. Mas Ganya. ya. Nah, Baik, hari ini kasih maknya. kita sedang ada kumpul di kafe dokteran ya seputaran apa bersama Dokter pengenalan, Iin. terutama yang berbisa atau tidak, Iya, terus tentang mitos dan fakta. Kan kadang-kadang Dan kali ini kesehatan juga atau ada misalkan yang dari tergigit Exhalas. mungkin larinya ke Bakun. non medis. Ke iya, non medis. iya, Nah, iya. itu dari beberapa kasus niku yang kita jenguk niku ternyata mereka pernah dibawa ke non medis dulu, tetapi keadaan tidak berubah. Jadi bukan berarti kita istilahnya anti dengan budaya kearifan lokal, tidak. Siap. Tapi tetap percaya itu ada dan itu juga arif. Tetapi karena perkembangan zaman, kita lebih, kalau untuk edukasi kita lebih ke realitanya, ke realita ataupun yang sudah melalui studi dulu. Jadi misalkan kita ngomong ojo diikat, ya kenapa ojo diikat? Kita juga harus bisa menjelaskan. Yeah. Terus jangan diinsisi, kenapa? Kita harus bisa menjelaskan. Terus nggih kados anu lah, mungkin kajenge istilahnya apa nggih?
masyarakat sekarang itu yang tidak tahu menjadi tahu. Intinya ngomong. Soal tindakan apa itu tadi? Ya, Tindakan apa tadi? Pertolongan pertama. tindakan pada pertolongan gigitan pertama ular. Dari gigitan ular. pada gigitan ular. Iya. Kalau salah penanganan di awal. Ya, kan kalau ini pertamanya itu sudah salah karena mungkin kepanikan atau ketidaktahuan, itu pernah ada dari pertama salah mungkin ketika dibawa ke klinik atau ke medis, maka itu lama karena harus memperbaiki dulu kesalahan yang pertama baru mengobati. Tetapi kalau penanganan pertamanya sudah benar, otomatis nanti pihak medis tinggal melanjutkan. Boleh kenalkan Mas, nama dari mana? Oh, Dan kalau dibutuhkan bisa kasih nomor HP-nya Mas. oh enggak. Kalau biasa dipanggil Ucan, Nanten Mawon. Dari komunitas Dari komunitas Exhalos Indonesia Regional Sragen. Terus untuk apa istilahnya, kita juga melayani masyarakat ketika ada keluhan ular masuk ke rumah. Jadi ketika ada masyarakat yang tidak tahu tentang penanganan ular dan ada ular masuk di rumah, terus mereka panik. Ketika mereka nanti takut ataupun ingin tidak terjadi yang tidak, maka sebaiknya hubungi pihak-pihak yang sudah terlatih, misalkan damkar. Sekarang damkar kan juga sudah banyak ilmune atau komunitas-komunitas seperti retailer ataupun mungkin dari potensi SAR yang ada. Termasuk kami dari Exhalos Indonesia juga melayani untuk kita dipanggil masyarakat ketika mereka ada konflik dengan ular. Tapi dengan catatan bahwa konflik tersebut terjadi di lingkungan atau di dalam rumah. Jadi kita tidak melayani kalau mereka ya ada kemarin melihat ular besar sekali di mana, di sungai. Ya sudah, itu mereka. Itu tempat mereka. Tapi kalau di rumah, di gedung-gedung ya di rumah, di Di rumah gedung. itu diceteti, disusuti bisa. Kalau kita lebih ke ke real aja lah, kita ke real. Karena apa? Karena tujuan kita adalah untuk edukasi orang secara umum. Dan harapan kami edukasi nanti akan dilanjutkan lagi kepada orang yang sudah teredukasi. Jadi kalau kita misalkan ada orang yang bilang iso nyekati ulo atau iso siul terus ular datang, itu sah-sah saja, monggo. Tetapi kalau untuk edukasi ke umum atau ke orang lain, apakah itu bisa? Terus pertolongan pertama pun pada gigitan ular, misalkan ada seseorang atau orang pintar yang bisa menyembuhkan, itu mungkin ada, tetapi jenengan sendiri kan tidak tahu di mana keberadaannya. Saya juga, beliau mungkin jenengan nggih mboten ngertos kan? yang dari medis Masyarakat sendiri, juga tidak tahu keberadaannya di mana. Nah, ketika nanti sibuk mencari orang yang benar-benar bisa, maka waktu itu akan berjalan. Terus mereka tidak mengetahui pertolongan pertama, fenom akan cepat menyebar. Jadi lebih baik kita menggunakan cara-cara atau metode yang sudah dipraktekkan dan sudah melalui penelitian secara medis. Nomor HP-nya Mas, boleh Mas? Oh, kalau nomor HP 081 477 099 425. 425. Mas Ucang Nanten Ucang, Mawon, Mas. biasa dipanggil seperti itu, nama akrabnya. Nah, kalau ini kan kita bisa sharing bareng nih. Nggih. Di kegiatan direncanakan bulan Oktober. Mas Guswi, Manu, yang ketempatan. manu. Oh, Mano. Mana dia? Dan putar ini celak. Maaf Mas, saya ingin tanya. Nggih, monggo. Oh iya. Misalkan kan dekat saya itu ada yang tergigit kan. Nggih. Terus saya lihat ini cara saya menolong pertama itu gimana? Ngeten. Untuk pertolongan pertama yang sudah diakui oleh medis ataupun dari deadline-nya dari WHO sendiri itu adalah imobilisasi. Imobilisasi niku pakai papan. Papan tidak harus papan kayu. Sesuatu yang agak keras. Bisa mungkin kalau darurat bisa dari kardus dilipat-lipat panjang, misalkan di tangan atau di jari. Itu usahakan
di pembidean itu dari ujung sampai ke ujung. Jadi terus misalkan yang digigit sini, usahakan nanti ya ini agak kelihatan, jangan yang pas digigit sini terus pengikatan, jangan di sini lah. Jadi kita tetap bisa lihat dari bekasnya. Itu langkah pertama. Bahkan sebelum kita mengidentifikasi ataupun kita memprediksi itu apakah gigitan ular yang berbisa atau tidak, itu alangkah baiknya kalau langsung dibidai dulu atau imobilisasi. Karena kebanyakan orang menganggap bahwa bisa ular itu mengalir melalui darah atau penyebarannya. Digaplok ya. Nggih, digaplok. Nggih. Rata-rata masyarakat awam itu kan mengira bahwa fenom atau bisa itu menyebar lewat aliran darah. Kalau itu kan sebenarnya salah. Berkolaborasi ya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi Exalos, kemudian dari Visiogo, dari Yayasan Disabilitas Wajah Indah, dari Solo Magic Hair. Mungkin sekalian nanti sebagai rasa syukur kami ya, karena juga insya Allah nanti kita akan mulai mengembangkan usaha Solo Magic Hair bidang kesehatan, dan kemarin kita rencanakan juga untuk bergerak di bidang rehab. Ini masih proses. Belum ada. Tapi kita nggak di Sragen dulu Pak, masih di Solo, karena saya bergabung dengan beberapa dokter di wilayah sana. Nanti insya Allah, kemarin kan sebenarnya dari beberapa teman mau membantu di sini gitu ya, cuman kan harus ada beberapa dokter yang harus kita gandeng. Jadi mungkin insya Allah kalau junior saya sudah lulus, nih anak saya dan sebentar lagi. Kebiasaan. Aku di kantor timu ngene-ngene dia ngomong. Tak kode-kode ya. Kode-kode tekan di. Aku jadi pengen daftar yang kebidanan saya. Ikut bayar. Saya tahu maksudmu. Orang ketok. Jadi kita ketemu lagi mungkin ya bulan Oktober atau awal November. Siap dok, yang penting. Aku mau nanam itu sisa. Besok Sabtu mau ngambil yang untuk mana itu? Takutku banyak kosong. Yang ini kemarin badaran sudah, karena kan badaran nggak terlalu repot di air. Terus kemudian kemarin dari Pak Bayan Sumo itu yang di Jubok itu sedang membuat jalan untuk ke tanah yang nanti untuk kebun. Itu nanti ada 100. Terus nanti yang di Tangen itu ada 100. Ada 7 jenis. Exalos juga mau project pisang. Sebenarnya Exalos itu memang kita secara spesifiknya ke bidang ular khususnya ya. Tetapi kalau kita giat itu kita secara umum. Jadi kemarin pipanisasi kita juga ikut. Berarti intinya sosial ya. Karena di Exalos Indonesia itu pertama itu adalah sosial, edukasi, baru snack rescue. Jadi sosialnya itu kita yang pertama. Jadi tidak hanya melulu tentang ular, tetapi berarti hati kita sama Pak, ini sosial kan? Misalkan ada laka air pun kadang kita ikut membantu dalam artian bukan mencari, karena kita mungkin basicnya bukan penyelam, bukan ini, tetapi kita membantu mengkelirkan area tersebut dari bahaya sekali ya di tiap-tiap regional. Karena alhamdulillah Exalos Indonesia sekarang sudah ada di sekitar 28 wilayah di Indonesia. Provinsi. Jadi insya Allah setelah ini nanti kita akan lebih bisa. Terima kasih untuk Bu Dokter. Atas jabatan barunya, semoga amanah. Amin. Amin. Rumah. Amin. Kita tunggu lagi nanti karya kita di bulan Oktober. Sekian dulu.
perjumpaan kita nanti bisa dilanjut kembali ya. Terima kasih sudah menonton liputan kami. Mohon tinggalkan pesan like, komentar dan subscribe agar channel ini bisa berkembang.